Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Gua baru aja menonton sebuah anime yang bikin kaki gua lemas. Seorang wanita beban tiba-tiba berkata, "Aku menolak." Gue masih merinding nih. Nih, lu lihat pori-pori gua nih, berdiri semua nih. Masih merinding gua tuh. Aku menolak. Shit. Beliau menolak menjadi beban. Setelah berapa puluh tahun, bro? 20 tahun mungkin ada ya. Akhirnya loh, aku menolak menjadi beban. Saya akan lawan. Ini setara ini dengan saya akan lawan. Jadi ya, gue baru aja nonton anime Bleach TWYBW episode paling baru, episode 5. Sebenarnya, sejujurnya gue gak ada niatan nonton Bleach sampai setidaknya tamat. Tapi gara-gara timeline Facebook gue tiba-tiba rame dengan episode 5. Dan ada teman gue yang WA gue suruh nonton Bleach. Dan kebetulan gue baru aja kelar ngedit 3 konten Overlord. Ya udah, gue mencoba untuk nonton ini episode. Ada apa sih? Kenapa sih rame-rame? Apa yang diributkan di episode ini? Gue nonton episode 1 sampai episode 4 kayak kurang. Masuk episode 5. Ada mbak-mbak saya akan lawan loh. Ada mbak-mbak aku menolak loh. Man, gue merinding liatnya tuh. Sebelum kita bahas Inoue, mari kita bahas Bleach TYBW sejauh ini. Dari apa yang gue tonton ya. Setidaknya kita ngomongin 5 episode pertama. Kurang lebih cerita di part ini part terakhirnya Bleach. Katanya cuma 10 episode doang. Waktu gua record ini udah episode 5 yang saat ini lagi peak banget. Sejauh ini sama sekali tidak ada cerita yang berarti, karena intinya cuma buku hantam. Kalau mau butuh perbandingan ya, ini tuh literally Infinity Castle. Ya itu dah. Intinya mereka ada di suatu wilayah baku hantam, itu aja. Semenjak dari part berapa lah itu ceritanya begitu-begitu aja, nggak kelar-kelar. Intinya baku hantam. Yang jadi highlight di part ini, kita dapat 3 bankai sejauh ini. Bankainya Zaraki, bankainya Mas-Mas Madura tuh siapa lagi namanya? True bankainya Hitsugaya, 4, sama true bankainya Ichigo. Dan sejujur-jujurnya gak ada bangkai yang bagus. Mentok-mentok cuma Ichigo. Sebelum gue nonton episode 5 ya, 4 episode pertama Bleach di part ini menurut gue tuh terlalu underwhelming. Mungkin biasa aja tuh kata yang lebih tepat. Ini arc terakhir soalnya. Gue mengharapkan sesuatu yang luar biasa gitu, tapi ternyata biasa aja. Luar biasanya tuh kayak gimana? Karena gue masih mengingat betapa ngerinya gue lihat bankainya si kapten tuh yang kakek tua, siapa namanya, yang ngeri banget apinya tuh. Gue mengharapkan bangkai level begitu. Tapi di part ini nggak ada bangkai yang selevel itu. Yamamoto, Genryusai. Nggak ada bangkai yang selevel itu. Betul-betul kayak, wah biasa aja. Ini literally kayak bangkai di part sebelumnya tuh yang siapa lagi namanya yang punya topeng nih. Pas ke reveal bangkainya ya kayak gitu aja tuh, kayak oh dia punya bangkai ya, oh keren ya, udah gitu aja. Bahkan Zaraki aja yang istilahnya tuh sebagai salah satu orang yang punya bangkai paling misterius, pas ke revealnya tuh kerasa biasa aja, biasa banget. Shinji, betul ya, Shinji biasa banget. Dia cuma berubah jadi monster, pedangnya patah, udah gitu aja. Oh, nggak ada visual efek apa kek, tidak ada aura farming apa kek. Oh, lu lihat Genryusai itu, kalau dia terlalu lama bangkai, dunia bakal kering. Wah, ngeri sekali. Zaraki bangkai, tangan putus, jadi monster. Apa sih? Urahara itu si Mas-Mas Madura. Oke lah, keren tuh yang pas bangkainya ke reveal, yang ada cewek jalan di lorong tuh, itu keren tuh. Tapi setelah itu kekuatannya apa? Cuma jahit, jalan ke sanubari, jahit. Tidak ada efek yang atau kayak itu bangkainya siapa tuh cewek yang dilawan Zaraki tuh, yang bikin dunia jadi hitam terus kayak penuh dengan darah. Wah, itu ngeri banget tuh. Ya, bangkainya cuma jahit. Unohana, ngeri banget itu Unohana tuh bangkainya. Ini ya lempem banget bro untuk sebuah part terakhir ya. Sama true bangkainya Hitsugaya. Aduh, ini yang paling apa sih? Ini yang paling gua nonton nih kayak apa sih? Lu bayangkan selama 20 tahun, selama beratus-ratus episode Bleach, kita dikasih kesan nih, weh, Hitsugaya kalau bangkai, bunga esnya habis, bangkainya putus. Tiba-tiba di part ini si kakaknya Rukia ngomong, sudahlah, lepaskan bangkaimu Hitsugaya, bunga esmu sudah mau habis. Dia malah ngomong, siapa bilang kalau bunga esku habis, bangkaiku habis? Lah ini memang itu tukang tipu ini orang.
Gua masih ingat kau Hitsugaya. Terakhir kali saya dengar penjelasanmu, saya dapat tipu. Penjelasanmu tentang Arrancar, saya kena tipu. Sekarang tiba-tiba kau keluarin juga jurus tipu. 20 tahun kita kena tipu. Kalau bunga esnya Hitsugaya habis, bankainya habis. Siapa bilang kalau bunga esku habis, bankaiku habis? Aku sebenarnya tidak suka menggunakan bentuk ini. Lah bullshit kau lah. Hitsugaya. Apa coba kau itu? Itu menurut gue itu yang paling apa lah. Memang Hitsugaya tukang tipu. Terserah kau lah Hitsugaya. Maksud gue ya, kalau kau punya wujud se-OP itu, kenapa tidak dipakai pas lawan Aizen? Malah pas lawan Geralt, siapa Geralt namanya nih? Ada Aizen waktu lu lawan Aizen itu, kenapa itu tidak dipakai? Kita udah ngomongin 3 bankai, sekarang kita ngomongin bankainya Ichigo. Jujur, jelek gak sih bankainya Ichigo? Gue merasa jelek banget bentukannya Ichigo ya. Nggak tahu ya apakah setelah ini ada bentukan lagi, tapi bentukan yang sekarang tuh kayak jelek banget. Tanduk 2 begini. Man, gue masih ingat tuh Ichigo keren banget waktu mode holo di Bleach awal tuh. Keren sekali. Atau yang waktu dia ngelawan Ulquiorra, itu keren banget bentukannya tuh. Kenapa giliran final battle begitu bentuk? Jelek banget. Gue tidak bisa merasa itu keren loh. Untuk sebuah final form, gue nggak tahu apakah setelah ini ada form lagi, tapi untuk sebuah final form saat ini ya, kurang keren lah. Yang keren tuh cuma Getsuga Tensho. Ibu anjir, dia Getsuga Tensho keluar bulan bro. Bulan. ngeri. Itu yang itu keren. Tapi apalah bentukannya itu. Nah itu ngomongin soal bankai. Sekarang kita ngomongin soal battle-nya. Di antara semua battle, menurut gua battle-nya Ishida tuh yang paling annoying sih. Battle-nya Ishida menurut gua tuh paling membosankan sekali. Mending skip lah. Ini kan momennya Mbak ini nih. Ini kan kepotong-potong gara-gara Ishida nih. Apalah Ishida itu. Gue paling malas banget lihat battle-nya Ishida sejauh ini ya. Sama ini ada satu momen yang menurut gua ini juga nggak aneh banget. Jadi awalnya tuh ada 3 orang, Ichigo, Chad, sama Inoue pengen ke tempatnya Yhwach. Nah di tengah jalan mereka kehadang sama patung. Nah Chad suruh Inoue sama Ichigo buat jalan duluan biar gue yang tahan patung. Nah tiba-tiba mas-mas kembang api muncul tuh bantu Chad. Jadi sekarang Chad sama mas-mas kembang api nahan patung. Dicatat tuh, nahan patung. Nah setelah itu Rukia sama Reiji atau siapa lah itu yang rambut merah datang tuh mereka berdua. Nah Reiji suruh Rukia kau sana jalan duluan bantu Ichigo biar aku di sini bertarung melawan patung. Lu ngapain lawan patung? Itu Chad sama mas-mas kembang api tidak ada capek-capeknya lawan patung. Lu tiba-tiba ngide, ayo Rukia kau jalan duluan biar aku di sini membantu mereka menahan patung. Chad, mending lu sama Rukia aja yang jalan. Chad lanjut, lu ngapain Renji? Itu jelas-jelas kelihatan Chad sama mas-mas kembang api tidak ada capek-capeknya. Itu dia baru pakai satu jurus Diablo apalah itu, ngancurin satu patung kan. Tidak ada dia capek-capek kayak aku terdesak, ternyata mereka terlalu kuat. Tidak ada, tiba-tiba Renji ngide, Rukia kau jalan duluan biar sini aku yang urus. Apa? Bahkan Chad tidak minta tolong loh. Ngapain lu bantu? Nggak jelas dia itu. Gua lihat ini Reiji kenapa nih? Alasan aja lu nggak mau lawan Yhwach. Gongnya pas dia bilang kalian cuma jadi latihan samsak gua. Iya itu dia maksud gua. Kalau cuma latihan samsak ya skip aja lah. Ini lagi praktek, ini tidak usah latihan lagi. Renji. Nggak jelas dia itu. Balik lagi ngomongin battle. Seperti yang gue bilang tadi, menurut gue battlenya Ishida tim paling apalah. Sama sampai saat ini battle di Bleach masih tidak berubah. Polanya masih sama. Musuh menang, karakter kita kalah. Karakter kita keluarin kekuatan baru, musuhnya kalah. Musuhnya tiba-tiba bangkit lagi, karakter kita kalah. Gitu aja terus tuh. Sampai gua muak liat. Mulai dari episode 1 tuh yang dia lawan siapa lah, Mahoraga lah siapa lah. Mas-mas Madura datang bantu Yoruichi. Yoruichi jadi kucing, si Mahoraga ini kalah. Terus si Mahoraga ini keluarin kekuatan aslinya, Yoruichi kalah. Nah, Mas-mas Madura turun tangan, Mas-mas Madura bankai, si Mahoraga kalah. Mahoraga balas lagi, Mas-mas Madura kalah. Begitu aja terus. Siapa Askin ya itu ya. Sampai nanti pas battle itu Geralt Valkyrie. Sama juga kayak begitu Geralt Valkyrie tuh. Geralt Valkyrie keluarin kekuatannya, tiba-tiba Hitsugaya datang. Beku. Setelah kena serangan, Hitsugaya sekarat. Habis itu tiba-tiba Byakuya muncul. Wah, Geralt Valkyrie diserang lagi. Habis itu Geralt Valkyrie hajar lagi. Mereka sekarat. Tiba-tiba siapa? Zaraki muncul. Wah, Zaraki satu hit, si Geralt sekarat. Bangkit lagi, Zaraki sekarat.
Zarki Bankai, si Geralt sekarat, Geralt bangkit, begitu aja terus tuh. Baru Hitsugaya full Bankai, sekarat lagi, gitu aja terus tuh. Polanya Bleach masih tidak berubah sampai detik ini ternyata. Bahkan di episode 5 ini juga sama tuh. Battle Ichigo ngelawan Yhwach, Ichigo sekarat, Inoue hidupin itu, Ichigo, aku menolak, teng, aku menolak. Tiba-tiba Rukia datang, aura farming, menolong. Setelah itu bangkit lagi, Yhwach serang, mereka sekarat lagi. Habis itu Ichigo Bankai, serang lagi. Habis itu sekarat lagi. Nah, sekarang terakhir Inoue itu. Aku menolak. Ya. Ya itulah tipikal battle-nya Bleach. Ternyata sampai final battle pun masih nggak berubah polanya. Intinya tuh kayak turn based gitu. Ini giliran gue yang nyerangnya. Oke, tak. Oke, sudah giliran gue udah kelar. Sekarang giliranmu. Gitu aja terus. Sebenarnya gue nggak masalah dengan pola kayak gini. Tapi kalau sampai berepisode-episode tuh, aduh itu sangat memuakan. Jadi kalau misalnya gue berhenti penilaian gue sampai episode 4, gue bakal merasa final arc ini kayak tidak terlalu bagus gitu. Karena Bankainya terlalu underwhelming, biasa banget. Scene actionnya juga cuma begitu-begitu doang. Pukul sekarat. Setelah dari situ, barulah kita masuk ke episode 5. Bro, tiba-tiba masuk ke episode 5. Mbak ini, man, langsung gue fokus nontonnya tuh. Dan awalnya gue cuma, aduh apalah ini begini-begini. Episode 5, Inoue. Ini baru bagus nih. Andaikan yang pola-pola tadi tuh dikurangi, banyakin yang kayak begini, wah itu bagus banget Bleach pasti final arc. Gue sama sekali tidak tahu bisa ngomong apa selain gue merinding dan gue betul-betul fokus ngelihat semua scene-nya Inoue di episode ini. Bro, ditusuk di segala macam, aku menolak. Man, sekarang gue mengerti kenapa timeline Facebook gue tuh rame banget ngomongin episode 5. Gue aja yang awalnya pesimis banget setelah 4 episode pertama ngelihat episode 5, langsung merasa ini bagus banget. Berhubung gue gak baca manganya Bleach ya, gue gak tahu nih. Tapi setidaknya gue tahu endingnya bakal kayak gimana, tapi gue gak tahu bagaimana prosesnya. Ini Inoue kemana dan segala macam. Dan yang bikin momennya Inoue ini makin merinding karena ya udah dia ngilang aja gitu. Di ending hilang aja gitu. Ditutup dengan keheningan ini episode. Itu yang bikin, bro, ini kayak lu lagi nonton Avengers Infinity War yang Thanos menang, tak, terus semua setengah hero mati kan. Setelah itu filmnya kelar, udah baru lu keluar dari bioskop cuma diam aja tuh. Ini kayak gini juga tuh. Kayak gini juga di episode 5. Lu ngelihat ini cewek beban 20 tahun loh. 20 tahun dia beban. Tiba-tiba dapat momen kayak begini, cuma bisa diam. Gue sangat menyarankan lu untuk nonton Bleach ya. Cuma kalau lu langsung lompat ke TYBW agak kurang. Tapi ini bagus nih. Setidaknya kalau lu nonton sampai episode ini, lu bakal paham di mana bagusnya. Apalagi kalau lu nonton dari awal banget, lu ngelihat bagaimana Inoue dulu tuh yang jadi beban, dikit-dikit diculik ya. Itu Inoue tuh, dikit-dikit diculik, diselamatin. Gitu aja terus tuh Inoue itu dari dulu. Sekarang lo saya akan lawan. Gimana bilangnya ya? Sekarang tuh gue kasihan ke Chat loh. Akhirnya Inoue setelah 20 tahun dapat jatah untuk apa istilahnya ya? Kalau bahasa Inggrisnya tuh untuk meridim semua bebannya selama ini loh. Akhirnya kayak terbayar lunas di sini. Oh, lu bisa ngerasain Inoue yang sekarang tuh udah bukan Inoue yang dulu. Nah, sekarang tinggal Chat ini. Apakah Chat bakal kebagian jatah atau tidak? Di saat dia yang sekarang cuma sibuk lawan patung. Aduh. aduh, Chat. Kalau Inoue 20 tahun jadi beban, Chat tuh 20 tahun jadi NPC. Ya itu untuk soal Inoue ya. Menurut gua langsung buat penilaian gua tentang final arc ini jadi bagus gara-gara Inoue doang. Yang lain mah aduh. Sama kalau ada satu hal yang gua sangat sayangkan ya. Setidaknya sejauh ini sampai episode 5, title card-nya tidak menarik sama sekali. Satu hal yang jadi ciri khas dari Bleach sejak lama, title card-nya Bleach tuh keren banget, kreatif sekali. Apalagi di TYB awal-awal yang The Last Wolf atau apa gitu, yang si Kapten Gote 13 yang binatang waktu dia kalah kan di Gopo tuh sama wakil kaptennya. Terus muncul title episode di atas, yang di atas langit itu keren banget. Keren sekali tuh. Heart of Wolf. Itu Heart of Wolf. Itu lu cuma ngelihat title itu doang tuh lu langsung keren bro. Atau waktu nyeritain flashbacknya Unohana kalau nggak salah, yang title cardnya itu keluar dari pedangnya Unohana berdarah-darah. Bagus banget. Di party ini malah title cardnya muncul di apalah anunya Yuroichi itu. Muncul di situ. Terus episode 2, 3, 4 cuma layar gelap, tulisan title card.
Man, bro, ini final arc masa gitu title cardnya. Padahal keren banget loh sebelum-sebelumnya. Baru ada pembeda tuh di Inoue nih episode 5, title cardnya muncul di balik bunga. Tapi itu pun cuma sekedar tulisan loh. Aduh, sayang banget loh. Maksud gue ya ini final arc. Kapan lagi lu mau pamer visual kalau bukan di sini? Masa gitu sih? Maksud gue ya kalau lu mau mencurahkan semua kerja kerasmu, semua usahamu, ya di sini harusnya kan. Karena ini penutup dari Bleach setelah puluhan tahun loh. Masa gitu doang title cardnya? Di saat lu bisa bikin title card sekeren Unohana sama Heart of Wolf. Malah title card di episode ini bikin orang cerai. Iya, gue juga tahu tuh cerita tuh. Bikin orang sampai cerai loh. Apa coba? Gue agak... Ini yang gue bilang, final arc-nya tuh terlalu underwhelming. Sudah bankainya kayak kurang wah, title card-nya juga begitu. Sama satu hal yang gue sangat-sangat merasakannya banget ya, sound effect-nya sih. Episode 1 sampai episode 4 menurut gue sound effect-nya tuh kayak tidak crispy. Aduh gimana, gue tidak tahu membahasakannya, tapi kayak kurang gitu sound effect-nya. Gue ngelihat battle-nya Ishida yang panah-panahan tuh gue gak bisa merasakan kenikmatan dari sound effect panah-panahnya itu. Atau yang di episode berapa, episode 2 atau 3 gitu, ada scene Inoue yang aku menolak, teng, terus dia balas serangannya Yuhabaha, terus Yuhabaha kayak kena hempasan angin. Bro, itu sound effect-nya tuh lempem sekali. Ada juga scene tuh yang Inohana kayak di juggling sama Yuhabaha, tak, bro, sound effect-nya tidak kerasa bro, kayak lempem. Gue nonton pakai headset speed 1, pakai headset full volume, nggak kerasa sound effect-nya loh. Gue malah mikir, apa jangan-jangan headset gue yang rusak ya? Ya udah gue coba pakai speaker kan, gue nonton ulang, sama aja nggak ada beda, sound effect-nya nggak kerasa loh. Baru sound effect-nya kerasa itu di episode 5 setelah nggak ada musik. Mayoritas episode 5 ini kan nggak ada musik tuh. Itu baru kerasa tuh sound effect-nya waktu Inoue dihajar sama Yuhabaha kan. Lu bisa ngerasain tuh sound effect kekuatannya Yuhabaha. Nah di situ baru gue rasa tuh. Nah gue curiga apa jangan-jangan gara-gara ketelan sama musik sound effect-nya tuh nggak satisfying ngelihat mereka battle-nya, gara-gara sound effect-nya kayak lempem. Ya palingan itu aja sih. Coba gue udah catat nih apa aja ya. Nih gue malah catat nih scene Ishida lawan si Anu. Gue tidak tahu namanya siapa. Scene Ishida lawan si Anu waktu dia nembak panah di menit 5 nggak kerasa banget sound effect-nya. Zaraki Bankai aja nggak ada sound effect-nya. Iya, gue juga lumayan kecewa sama Zaraki karena di part sebelumnya kita diliatin Zaraki belah meteor loh. Itu keren banget itu scene. Kenapa giliran dia Bankai kayak dia Bankai itu cuma merangkak gigi tangannya Geralt, setelah itu tangannya putus, Bankainya lepas. Lah, padahal lu tanpa perlu Bankai lu bisa belah meteor. Sayang banget loh. Menurut gua final part sejauh ini sangat-sangat kurang memuaskan. Setidaknya sampai kita ketemu Mbak ini. Tuh. Gua lihat scene ini aja gua ngeri, bro. Lu lihat tatapannya Inoue tuh. Ngeri. Inoue bisa kayak gitu mukanya. Ngeri. Oh sama ini mungkin hal terakhir yang gue keluhkan ya. Lu merasa gak sih kayak terlalu gelap ini episode? Terlalu gelap battle-nya Ichigo ngelawan Yuhabaha. Gue udah nonton speed 1, gue pengen menikmati scene action-nya, tapi kayak karena terlalu gelap, gue jadi kurang bisa menikmati itu. Coba agak diterangin dikit biar bisa kelihatan gitu. Setidaknya scene action-nya kita bisa ngelihat hand to hand-nya gimana kek. Atau adu jurusnya kayak berapa kali gue lihat Ichigo pengen Getsuga Tenso, gue nggak bisa merhatiin detailnya tuh. Ini apa sih yang lagi diserangin? Ini laser atau apa? Karena gelap. Soalnya kan scene actionnya cepat nih, scene cepat. Kalau scene actionnya pelan atau cuma scene ngobrol, gelap pun nggak masalah harusnya, karena lu bisa fokus gitu ngelihatnya. Tapi gelap dan scene-nya cepat, gue nggak bisa menikmati buat gue pribadi ya. Itu versi movie 3 episode lebih parah gelapnya bang. Wah anjir. Ya itu aja lah mungkin ya untuk Bleach TYBW. Pendapat gue setelah nonton episode 5 ya. Gue langsung record, gue langsung live tepat setelah gue nonton. Kaki gue lemas bro nontonnya nih. Ngeliat Inoue, gue gak expect sama sekali Inoue bakal semengagumkan ini. Sekarang gue paham kenapa Ichigo bisa jatuh cinta sama Inoue. Bahas ending versi akustiknya. Lagunya sih bagus ya. Gue no comment untuk soal lagunya karena menurut gue bagus. Cocok banget untuk tanda kutip ya final momennya Inoue. Oh ini terakhir yang pengen gue bahas. Ini menurut gue lucu. Di episode 2 sama episode 3 babak 1 lah. Kan kita diliatin Ichigo yang ngelawan Yuhabaha dengan brutal. Intinya dia maju, Getsuga Tenso. Maju, Getsuga Tenso. Gitu aja dia terus tuh. Maju, Getsuga Tenso. Pokoknya polanya begitu aja sampai pertengahan episode 3. Nah di pertengahan episode 3 gue pause nih videonya,
Baru gue catat, gue baca nih apa yang gue catat ya. Literally gue catat nih, setelah pertengahan episode 3, gue catat gini. Setelah gue ngeliat battle Ichigo ngelawan Yuha di episode 2 dan 3, dimana Ichigo cuma nge-spam doang tanpa strategi dan dimain-mainin sama Yuha Baha, gue akhirnya kepikiran, setelah ratusan episode berlalu, setelah puluhan pertarungan, dan setelah sekian banyak musuh yang Ichigo hadapi, ini orang kayaknya nggak pernah belajar. Bahkan di puncak battle tertinggi yang ngelawan Yuha Baha sekarang ini, dia masih tetap nggak make otaknya buat battle dan cuma hajar doang. Gue ketik kayak gitu tuh. Setelah gue ketik, gue resume videonya kan. 5 detik kemudian Inoue yang ngomong, aku sebelumnya sempat mencoba menghentikan Ichigo, dan Ichigo tampak berhenti. Sepertinya Ichigo punya rencana. Lah, gue baru ngetik. Gue baru ngetik, ini orang kayaknya cuma barbar doang, gak ada rencananya. Gue baru ngetik tuh. Tiba-tiba Inoue bilang, kayaknya Ichigo punya rencana. Baru Ichigo ngomong, iya aku punya rencana. Lah, ternyata ada rencananya. Ini adalah pengalaman yang sangat menarik ketika gue nonton Bleach, karena berkali-kali gue mengeluh tentang Bleach dan tidak lama kemudian akhirnya terjawab. Oh, ternyata keluhan gue tuh langsung ini ya. Oh, ternyata ini sengaja ya. Nah, sama nih, langsung kejadian. Gue baru ngetik nih, ini Ichigo kayak tidak ada otaknya kah? Ternyata, ada strateginya tuh. Ternyata beliau sudah cerdas. Sebagai Bleach fans, emang barbar orangnya. Lo kata Ichigo pakai otak buat nyerang, sama aja kayak Luffy. Istilahnya tuh gak perlu pakai otak. Maksud gue ya, setelah sekian banyak battle yang Ichigo hadapi, musuh-musuh OP yang dia lawan selevel Aizen dan segala macam, ya kali battle IQ-nya nggak nambah gitu. Nggak perlu pakai otak lah, setidaknya battle IQ-nya aja lah. Secara mungkin insting gitu. Aku tahu nih kalau ngelawan orang kuat harus ngapain. Masa nggak muncul sih? Masa lu nggak pernah belajar sih setelah lu ngelawan musuh-musuh OP selama ini? Ya itu aja lah untuk Bleach TYBW sejauh ini ya. Inoue keren banget bro. Lu kalau belum nonton TWBY karena mungkin lu pengen nabung, gua sangat menyarankan nonton aja dulu sampai episode 5 ini. Baru setelah itu lu tabung, biar lu makin penasaran, biar lu lihat nih betapa kerennya nih cewek. Apalagi waktu dia jalan ke arah Yuha Baha terus, itu yang apalah apalah istilahnya itu, peri yang ada di apalah istilahnya itu yang ada ini nih, yang ada 5 tuh terbang. Terus kayak darah terbangnya, man, ngeri. Inoue jalan, terus dia punya peri-peri terbang, kayak efek-efek darah, terus bikin portal. Itu, man, lu harus nonton. Kalau gue cuma nonton sampai episode 4, gue pasti males. Tapi kalau gara-gara gue nonton sampai episode 5 ini, gue malas banget. Tinggal nabung lagi lah, nanti nonton lagi kalau udah tamat mungkin ya. Soalnya kan cuma 10 episode. Ya itu aja lah untuk pendapat gua soal Bleach TYBW terbaru. Gimana pendapat kalian? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Apakah ada argumen gua yang menurut kalian tidak tepat? Koreksi aja di bawah. Gua tahu fans Bleach kayak gimana. Orangnya baik-baik, tidak kayak yang anu. Thank you semua nonton sampai detik ini. Kita ketemu lagi kalau mungkin Bleach sudah tamat. Dan bye-bye guys. Aku menolak.